وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. Shadaqallahul azim. Sahabat Ustadzuna sekalian, mungkin pada malam hari ini hati kita sedang menangis, hati kita sedang bersedih, sedang gundah gulana, merasa iri dengan orang-orang di luar sana yang mereka punya kesempatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita malah punya kesibukan bekerja, punya kesibukan untuk menafkahi keluarga, atau ada pula ibu-ibu di luar sana yang masih sibuk mengurusi anak-anak mereka atau sibuk membersihkan rumah. Nah, bagaimana dengan mereka ini? Apakah mereka masih mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang sama sebagaimana orang yang beribadah? Mari kita bahas dalam segmen Ustadzuna kali ini. Sahabat Ustadzuna sekalian, mengingat salah satu hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika." Satu dinar yang engkau keluarkan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk budak-budak di luar sana, satu dinar yang engkau keluarkan untuk memberikan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar yang engkau keluarkan untuk menafkahi keluargamu, maka pahala yang paling besar di antara semua dinar itu adalah satu dinar yang engkau keluarkan untuk menafkahi keluargamu. Dan seorang suami atau tulang punggung keluarga yang sibuk mencari nafkah untuk keluarganya juga bisa dinilai sebagai sodakoh. Sebagaimana sabda baginda Nabi, "Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan fahuwa yahtasibuha kanat lahu sodakotan." Seorang muslim yang ia mengeluarkan hartanya untuk menafkahi keluarganya dan ia memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya ternilai pahala sodakoh. Hal ini merupakan motivasi bagi para ayah, bagi tulang punggung keluarga, bahwasanya kita masih bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang sama sebagaimana orang yang punya kesempatan beribadah jika kita memang meniatkan hati kita karena ikhlas Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan perempuan yang dia punya halangan haid atau nifas, atau ada orang yang tidak sengaja tertidur di malam Lailatul Qadar? Apakah dia juga mendapat pahala yang sama sebagaimana orang yang beribadah? Dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Jubair pernah bertanya kepada Imam Dhahak, "Wahai Imam, menurut panjenengan bagaimana tentang orang yang nifas, orang yang haid, atau orang yang tertidur di malam Lailatul Qadar? Apakah dia juga mendapat pahala yang sama?" Kemudian Imam Dhahak menjawab, "Iya, mendapat pahala yang sama." Beliau melanjutkan dauhnya, "Kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min lailatul qadari." Seseorang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama di malam Lailatul Qadar sebagaimana orang yang beribadah. Jadi di dalam pembahasan selanjutnya beliau melanjutkan, Lailatul Qadar itu bukan hanya banyak bacakan ibadah saja, tapi bagaimana kita ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada salah satu dawuh dari yang dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif, "Kam min qaimin mahrumun wa kam min naimin marhumun." Banyak orang-orang yang sibuk beribadah tapi ia terhalang dari pahala, dan banyak pula orang yang ia terlelap dalam tidurnya tapi ia malah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang beribadah. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kita tidak hanya tentang lelahnya badan kita untuk beribadah,
tapi bagaimana ikhlasnya hati kita tatkala beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi hal ini sebagai motivasi bagi kita, hal yang mengoptimiskan kita untuk selalu meraih ridhonya Allah Ta'ala, untuk mencapai pahala di malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak doa sebagaimana yang diriwayatkan baginda Nabi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi dengan memperbanyak doa ini, sembari kita bekerja, insya Allah kita akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang sama sebagaimana orang-orang yang fokus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Semoga pembahasan kita di konten kali ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita optimis dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balaghu anni walau ayah. Sampaikan video ini sebanyak-banyaknya agar menjadi amal ibadah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.